selamat berjumpa lagi dengan Berantas River Explorer ya. Saat ini saya memulai perjalanan dari Desa Mojosari ya, yang berada bagian dari wilayah Kecamatan Kauman. Arah yang kita tuju ini adalah mengarah ke arah selatan, di mana nanti kita akan bertemu dengan Jalan Wilis ya. Dan berikutnya kita nanti akan menuju ke arah barat ya. Dan perjalanan kita kali ini akan menuju ke Bendungan Wonorejo yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondang ya. Dan kita berada di mulut jalan dari Desa Mojorejo ya. Di depan kita ini adalah Jalan Wilis, dan kita akan mengarah ke kanan ya, dan selanjutnya kita nanti menuju ke arah barat ya. Kita sudah berada di Jalan Wilis ya. Jalan Wilis melintasi Desa Mojosari, dan Jalan Wilis ini juga nanti akan berlanjut ke Jalan Raya Jatiwekas, Jalan Raya Kauman, sehingga menuju melintas ke ini adalah jembatan yang merupakan bagian dari sungai yang di Dam Kleben ya. Kita lihat situasi kanan kiri jalan ya, rumah kanan kiri cukup ramai dan padat ya. Dan Desa Mojosari ini kita nantinya akan melintasi Desa Pucangan ya. Dan kita sebelah kanan ini semuanya kita keberadaan daripada Sungai Pucangan ya, karena yang mengalir dari hulunya yang ada di Gunung Wilis ya. Dan Desa Pucangan ini bagian dari Kecamatan Kauman Tulungagung ya. Dan Desa Pucangan ini memiliki dua dusun ya, Dusun Kerajaan dan Dusun Sanan. Luasnya sekitar 5.600 km persegi ya. Dan kita masih berada di Jalan Wilis ya. Jalanan cukup lenggang ya, kita lihat lalu lalanya sepeda motor. Dan sebelah kiri ini kita mengarah ke Dam Kleben ya. Dam Kleben ini bagian dari aliran yang mengalir dari Bendungan Wonorejo. Dan di sini kita akan melintasi ini, sebelah kanan ini adalah kita masuk ke wilayah Desa Pucangan ya. Ini adalah sebuah hotel atau resort besar ya, dimana resort ini berada di tepi kali Pucangan ya. Dan resort ini tentunya, hotel ini memiliki kolam renang yang cukup ketersediaan air ya. Dan sebelah kiri kita lihat bagaimana areal yang sedang diratakan untuk membangun suatu bagian daripada ini ya, resort ini. Hamparan pertanian ini sepertinya tanaman tebu ya. Ya, tanaman tebu ini ya, seperti hanya kita tahu bahwa di sini juga ada pabrik gula Mojopanggung ya, yang berada satu jalan ini ya, yang mengarah ke arah timur ya. Kita saat ini berada di Jalan Raya Jatiwekas ya, di Tugu Jatiwekas. Sebelah kiri kita hamparan dari ladang atau perkebunan tebu, sementara di sebelah kanan ini kita melihat hamparan dari pertanian padi. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini memiliki perbedaan tanaman yang sedang
berdayakan ya tentunya. Kalau sebelah kanan di bawah sana itu mengalir Sungai Pucangan ya, dan memiliki sistem irigasi yang cukup baik sehingga ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan ini persawahan padi ini cukup baik, karena di sebelah kanan ini di aliran Sungai Pucangan ini kita bisa dapati beberapa bendungan atau dam yang mengatur sistem irigasi bagi kebutuhan areal pertanian di wilayah ini ya. Sebelah kiri juga kita bisa melihat hamparan tanaman padi, mana kita lihat juga aliran irigasi, saluran irigasi yang cukup baik ya. Kota Tulungagung sebenarnya luar biasa ya, pemandangan yang cukup dan belum banyak bangunan yang menghalangi yang sebelah kanan ini untuk bisa melihat view yang cukup baik ya. Harusnya tetap dijaga ya, agar supaya saat kita melintas di jalan ini kita bisa menikmati pemandangan Desa Pucangan ini ya. Teras iring dari wilayah ini cukup menarik. Desa ini ya kita bisa melihat tidak cukup padat ya. Tentunya kita akan melintasi hutan yang berada di sekitar Bendungan Wonorejo ya. Sebelah kanan adalah keberadaan dari Sungai Pucangan dan kita melintasi kampung. Ini masuk dari Kecamatan Pagerwojo ya. Sepertinya kita berada di wilayah Pagerwojo ya. Di sebelah kiri kita ada lintasan kali yang mengalir dari Dam Wonorejo ya. Yang nantinya akan yang ke selatan nanti akan melintasi Dam Niama. Kita masuk ke areal hutan ya. Bisa kita lihat di ini kita sudah berada di Jalan Kauman ya. Sebelah kiri ini kita lihat bagaimana hutan jati ya. Dan kita berada di jalan yang di puncak, di punggung bukit ya, mengarah ke Gunung Wiris atau Gunung Liman ini ya. Jadi kanan kiri adalah lembah ya. Lembah ke kiri ini adalah sungai yang mengarah ke daerah Kleben ya. Kalau ke kanan ini berada di area Desa Pucangan atau ke Dusun Kerajaan, Dusun Sanan ya.
kita naik ya, jalanan naik. Dan hari cukup baik ya, pagi ini cukup cerah ya, walaupun kita melihat awan tipis berada di kaki langit ya, dan udara terasa sejuk ya, dengan terbitnya matahari yang masih terus merayap ke puncak ketinggian, dan lalu lalang lebih banyak kendaraan turun ya. Tentunya ya, mereka yang punya aktivitas di pusat kota Tulungagung. Bagaimana kita di depan kita ini adalah hutan jati ya. Jalanan cukup baik ya, walaupun nampak jadi retakan-retakan di permukaan jalan ya, namun tidak mengganggu jalan kita. Masih terasa datar rata ya, tidak bergelombang ya, dan tidak berlubang. Walaupun jalan ini tidak cukup lebar, namun cukup untuk menjadi jalan dua arah ya, dengan garis padan yang akan mengamankan kita supaya tertib ya, untuk bisa kita terhindar dari insiden. Kita masih mengarah ke arah Bendungan Wonorejo ya. Dan pemandangan kanan kiri dengan dipenuhi oleh hutan jati ya, di teras iring yang cukup tajam ya. Di bawah sana kita lihat adalah Sungai Pucangan ya. Dan indah, ini sangat indah. Nanti suatu kali kita akan menelusuri Kali Pucangan. Karena Kali Pucangan ini juga mengarahnya nanti menyatu dengan Sungai Berantas ya. Dan pemandangan cukup menarik ya di sepanjang jalan yang mengarah ke Bendungan Wonorejo ini. Ini kita akan juga melintasi batas-batas desa. Kita melintasi perkampungan di ini Kecamatan Pagerwojo ya. Di sini cukup tertata rapi ya, artinya infrastruktur juga tersedia, baik sekolahan ya, maupun tempat-tempat ibadah. Bahkan ada gereja ya, ada masjid. Jadi ini kebersamaan dari masyarakat ini, Tulungagung ini cukup bagus ya. Di puncak-puncak gunung pun kita bisa melihat keberadaan gereja Kristen. Dan kita berada di wilayah Pagerwojo. Di kanan kiri tidak cukup banyak rumah penduduk ya, tapi kita lihat teras iring ini juga tanaman-tanaman padi ya. Ya karena memang keberadaan bendungan ini cukup baik untuk bisa menyuplai kebutuhan air untuk pertanian. Dan kita mengarah ke pertigaan ya. Dan sebelah kiri ini kita akan memasuki desa wisata Mulyosari ya. Ya seperti kita lihat ini kita masuk ke jalan raya Bendungan Wonorejo. Tentu saja kita akan mengarah turun ya, mengarah turun. Seperti kita pahami ya, inilah area wisata ya. Desa mana Mulyosari ya. Ada desa Mojosari yang ada wilayah kota Tulungagung, kemudian ada desa Mulyosari. Itulah nama-nama, tipe-tipe nama yang ada di Pulau Jawa ya. Desa dimanapun juga ada yang nama yang sama dan banyak sekali. Tentu saja keberadaan warung-warung atau restoran atau kafe yang cukup masif ya, berada di kanan kiri jalan ya. Artinya bagi wisatawan ya tidak khawatir untuk ketercukupan masalah ya, tidak khawatir masalah konsumsi ya, makanan ya, tinggal memilih aja lah
karena kuliner di sini cukup beragam ya. Dan kita bisa menikmati makanan dan juga sekalian kita menikmati alam wisata ini ya. Sebelah kanan kita akan bisa melihat di bawah sana adalah area bendungan Wonorejo. Dan kanan kiri ini adalah teras Siring ya, mengarah ke sebelah kiri kita akan temui juga sungai ya, yang mengarah ke kota Tulungagung. Tanaman-tanaman yang cukup membuat ini menjadi wilayah yang sejuk dipandang karena beragam tanaman, mulai dari ada pisang, ada kelapa, ada pohon jati. Jalanan ya masih cukup baik ya, jadi walaupun ya, terlihat retakan-retakan ya, karena bisa pahami bahwa ini ada di puncak dari bukit ya, sehingga tanah itu akan terus bergerak ya. Makanya kalau membangun jalan ini memang harus ada sistem cor, tidak hanya sekedar dibalas kemudian diaspal. Kita masih berada di jalan bendungan Wonorejo ya, dan mengarah ke bendungan nanti sekitar 1 kilometer lagi ya. Kita menurut berkelok-kelok ya, cukup menarik ya. Ya topografinya ya, dengan tanaman kanan kiri yang memberikan kita keteduhan ya. Ada kanopi apabila kita berjalan di terik matahari kita tidak kepanasan. Dan kita berada di loket yang tentunya ya kita harus membayar ya. Kalau memang kita ketentuannya masuk wilayah ini ya kita harus bayar tiket masuk ya. Ya semuanya tidak mahal ya, tapi cukup membantu untuk ini ya kebutuhan pembiayaan daripada operasional wilayah wisata ini. Ya kita tidak ada petugas yang ada di loket sehingga kita lantas saja menuju ke ya sebelah kanan kita bisa lihat bendungan ya. Kita lalui aja perjalanan ini supaya kita bisa segera sampai ke bendungan ya. Ke sebelah kiri kita ada riol atau kanal kecil untuk mengatasi air apabila terjadi hujan ya, sehingga tidak merusak jalan maupun merusak kontur tanah ini. Dan kita mengarah ke tentunya masih ke bawah ini juga bisa mengarah ke suatu destinasi yang berada di tepi bendungan ya. Ya bendungan Wonorejo tentu saja. Gini adalah tempat pemberhentian kita untuk bisa melihat spot bendungan ya. Ya, seperti kita pahami bahwa bendungan Wonorejo ini memiliki kapasitas 122 juta meter kubik ya, di mana bendungan ini dibangun dan diresmikan tahun 2001 ya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden ya. Dan bendungan ini dibangun untuk membendung aliran Sungai Gondang ya di desa Wonorejo ya. Dan bendungan Wonorejo ini menghabiskan biaya sekitar 400,9 miliar ya, dari dana pinjaman dari OECF ya. Ya kita kembali ya, turun ini mengarah ke bendungan ya. Dan
bendung sekitar 102 juta meter kubik ya air, karena semakin berkurang karena terjadinya sedimentasi yang berasal dari erosi di gunung-gunung di sekitarnya, tentunya Gunung Wilis ini ya, Gunung Liman ya. Dan bendungan ini menghasilkan sekitar kapasitas PLTA ya 6,5 megawatt ya. Dan bendungan ini mengaliri pertanian seluas 7.500 hektar ya. Dan kita berada di Dam Wonorejo ya, Bendungan Wonorejo. Kita masuk areal bendungan. Kita segera bisa melihat situasi di dam ya.
Oke, kita saat ini berada di waduk Bendungan Wonorejo. Oke, selamat pagi. Kita saat ini bereksplor, Brantas River Explore. Sedang berada di Waduk Wonorejo ya, Kabupaten Tulungagung ya. Jadi Kota Tulungagung. Jadi kita berada di dam Bendungan Wonorejo. Seperti yang kita lihat ya, itu adalah Bendungan Wonorejo. Saya berada di namanya ini ya, namanya bantaran dari jalan yang menuju itu adalah PLTA-nya dari bawah ya, kecil tapi kita lihat waduknya luas. Jadi kita lihat ya, bendungan ini menampung air yang berasal dari pegunungan yang ada di sekitarnya. Kita paham itu ya, jadi kita lihat ini. Jadi inilah situasi bendungan di Waduk Bendungan Wonorejo. Kita nanti akan berkeliling, lanjutkan berkeliling ya setelah saya berada kita setelah dari sini ya. Jadi kita akan beranjak melihat, ini adalah situasi di belakang. Jadi kita lihat di belakang kita ini ya, ini adalah PLTA-nya ada di bawah. Kemudian kita lihat ini jalanan, nanti kita akan ikutin jalan itu turun ke bawah ya, nanti akan kita berkeliling. Dan itu adalah bendungan. Lihat Bendungan Wonorejo. Jadi Brantas River akan melanjutkan mengitari Bendungan Wonorejo di pagi hari ini. Jadi untuk kalian yang belum beruntung, ini adalah bisa berkunjung ke tempat-tempat seperti ini, maka ini adalah kesempatan kalian untuk bisa menikmati alam dari Bendungan Wonorejo. Kita lanjutkan perjalanan nanti ke mengelilingi karena banyak spot-spot yang akan kita kunjungi. Kita bisa lihat suasana Waduk Wonorejo. Jadi terima kasih kalian masih bersama kami ya, untuk terus menelusuri bendungan ya, dimana aliran airnya ini nanti limbahnya menyatu ke Kali Brantas ya, ke Kali Brantas. Ini artinya debit-debit volume air ini nanti mengalirnya menyatu ke muaranya ke Kali Brantas. Jadi ini artinya bendungan yang ada di ujung ya, ujung barat. Jadi dia namanya kontur tanahnya itu nanti melandai mengarah ke timur. Kita berdua, ini keluarga saya yang ada di Tulungagung. Jadi kita pagi ini berada di Bendungan Wonorejo dan kita akan lanjut mengitari bendungan ini sampai ke waduk-waduk yang di sana nanti ada keramnya. Oke, kita lanjut.
Berantas River Explorer. Kita lanjutkan perjalanan menelusuri melingkar bendungan Wonorejo. Oke, kita lanjut. Kita lanjut menuju ke arah bawah ya. Jadi menuju ke arah pintu masuk dari PLTA ya. Kita lihat situasi di PLTA yang ada di bawah. Dan jalanan menurun ya, cukup menukik ya. Walaupun tidak begitu curam sekali ya. Dengan lika-liku yang cukup menarik dengan vegetasi tanaman yang ada di sekitar jalan ini ya, demikian lebat ya. Jalanan cukup baik dan kita lalui dengan situasi pemandangan yang menarik, langit biru dengan bercak-bercak awan di sana sini. Jalanan cukup lengang ya, hanya 1-2 kendaraan yang hilir mudik ya. Kita berbelok menurun tajam ya, meski tidak begitu banyak kendaraan yang berlalu lalang, harus berhati-hati ya, karena lebih banyak kendaraan sepeda motor yang melintas ya. Tak lama lagi kita akan sampai di lokasi PLTA yang ada di bawah Tanggul Dam. Dan kita di depan ini kita akan berbelok ke arah kanan. Inilah PLTA dari Dam Wonorejo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Oh. Menurut pangapunten badhe nyuwun tanglet. Bendungan niki Wonorejo nggih, Pak. Nggih, Bendungan Wonorejo. Niku nampung kali nopo, Pak? Kali Budeng, kali anu dari lereng Gunung Wilis. Menika limbahnya lepen niku teng Kali Brantas nggih. Nggih. Bukan limbahnya, salurannya. Oh, salurannya. Jadi limpahannya ya. Nggih. Limpahannya. Jadi hati bukan pelimpahannya gini-gini. Nggih. Jadi untuk pengaturan pola anu itu apa itu Waduk Wonorejo itu 5 bulan itu pengisian, 5 bulan operasi unit pembangkit dan itu pembangkitnya untuk air Waduk Wonorejo itu untuk air minum untuk wilayah Wonorejo Surabaya, terus pengairan, terus wisata, terus untuk pembangkit listrik ini kan gitu. Jadi saat ini kita lihat tidak ada air mengalir, berarti ada operasinya, ada pola pengaturan operasi. Tapi kalau waktu istilahnya kemarau ini operasinya tinggal 6 jam, 7 jam, 10 jam gitu. Ya, supaya pemahamannya seperti itu ya. Ya, untuk istilahnya untuk air minum wilayah Surabaya dan pengairan dan untuk menggerakkan pembangkit PLTA ini. Iya.
Jadi kemampuan berapa kilowatt? Megawatt ya? 3,6. 3,6. Ya. Ini dibangun tahun pinten, Pak? Tahun 9495 mulai rintis Waduk Wonorejo ini. Terus kalau pembangunannya ini ya di antara 989-an. Jadi daya tampungnya berapa ribu meter kubik? Wah, itu yang punya wewenang itu wilayah Wilayah Jasa Tirta sana itu ya, yang ngasih di mana? Ya, itu nanti sampean naik di sana ada pos keamanan, nanti sampean izin aja sana ya. Ingin menemui pimpinan Jasa Tirta, Pak Indra. Pak Indra ya. Ya. Okay. Ini saya telusuri sampai di sini, jadi saya ketemu jenengan, saya berterima kasih. Ya, sementara cuma itu aja yang bisa saya sampaikan ke sampean. Matur sembah nuwun sangat. Saya nyun pangapunten. Sama-sama. Kita panggil kalau mendet gambar. Ya. Nanti operasinya ini sekitar jam 12 nanti. Oh ya, itu yang penting ya. Oke. Jadi dalam drainase saya bisa menjelaskan bahwa nampaknya kering tapi sebenarnya nggak kering. Ini hanya punya jadwal. Pengaturan pola. Banyaknya jadwal di dalam bekerja ya, mengoperasikan ini. Ya. Menyikapi musim ya. Ya. Air, debit air itu juga disikapi supaya tetap berkelanjutan ya kan. Jadi kalau nanti di los full 24 jam nanti Surabaya yang kekurangan ya, air. Itu persoalannya memang di situ. Sama daerah Gondang itu nanti petani itu demo nanti ya Pak. Ya. Nanti demo kalau pengairannya istilahnya tidak bisa istilahnya tertata. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tidak seperti kalau kalian lihat ya bahwa ini tidak kering. Jadi ini tidak sepertinya kosong, tapi ini karena seperti pengaturan operasi. Pak Ujono tadi menjelaskan bahwa ada kinerja, jadi sistem pola itu disebutkan beliaunya ini pola, ada timing, ada jadwal mengoperasikan agar supaya kesinambungan daripada ini pasokan listrik kan, pasokan air itu tetap terjaga. Itu maksudnya seperti itu karena menyikapi musim kemarin kita pahami ya, kekeringan ada di mana-mana, waduk juga artinya debit volume airnya itu turun, jadi kita harus paham. Tapi itu yang harus kita pahami. Jadi kita maksudnya berterima kasih Pak Widono sedikit banyak sudah memberikan informasi pada kalian semua bahwa bagaimana waduk itu bekerja dan tetap memberikan pasokan. Makanya kita harus jaga ekosistem, kita jaga hutan, sumber-sumber mata air supaya tetap memberikan pasokan air ke kali maupun untuk saluran air bersih ke rumah-rumah kita. Karena kita tinggal buka keran, jadi prosesnya itu berkilo-kilometer, jadi pipa disalurkan ke rumah kalian. Itu tujuannya. Jadi makanya kita harus berterima kasih. Jadi kita harus berterima kasih, tidak hanya berterima kasih, kita harus menjaga apabila kita menggunakan air bersih, kalau bisa dihemat. Yang butuh-butuh aja. Ya kan, lagi kalau untuk yang nggak butuh mencuci apa segala macam, kalau bisa kalau terpaksa harus mencuci, itu artinya jangan diabaikan. Kalau harusnya dimatikan, kalau kita gunakan baru kita buka keran. Begitu? Oke. Nah, dan tolong kepada masyarakat yang menggunakan listrik, hematlah energi listrik. Bila tidak digunakan dimatikan, stop kontak panel itu biar istilah sampean selaku konsumen juga membayarnya itu istilahnya bisa terjangkau, bisa hemat energi listrik. Jadi beban puncaknya itu kalau waktu jam 5 sore sampai jam 9 malam. Mungkin itu aja. Baiklah ya, perjalanan kita lanjutkan kembali ya. Kita baru saja meninggalkan PLTA dari Bendungan Wonorejo. Sebelah kanan ini adalah kali yang akan mengarah ke wilayah kota Tulungagung ya. Atau lebih tepatnya nanti saluran air ini mengarah ke Dam Kleben. Kita mengarah ke Dam Kleben ya.
yang berada di Desa Tiudan. Tapi terlebih dahulu kita harus melewati Desa Kedung Cangkringan ya. Seperti kita lihat ini adalah situasi pegunungan atau Desa Cangkringan ya, wilayah yang masukin wilayah Desa Kedung Cangkringan. Dengan topografi saat ini kita naik ya, setelah kita berada di wilayah rendah lalu aliran sungai ya. Ini adalah loket yang masuk menuju ke Bendungan Wonorejo ya. Kita akan meninggalkan loket di wilayah Bendungan Wonorejo ya. Dan di sisi kanan ini adalah jalan masuk ke wilayah perumahan dari pegawai PLTA Wonorejo. Suasana kampung ini masuk Desa Kedung Cangkring ya. Bangunan-bangunan lama, masih suasana nuansa desa ya. Kita lihat suasana yang damai ya, dan masih tepat ya vegetasinya, dan udara masih teduh ya. Langit berawan, meski berawan namun kondisi cuaca cerah ya, tidak berhujan ya maupun mendung, hanya awan yang menangkupi langit. Ini beragam ya aktivitas warga, ada tambal ban, jadi itu penting bagi para pengendara di jalan raya. Kemudian ada, kita lihat di sebelah kanan ini pool bus ya, angkutan umum ya, ya mungkin travel atau bagaimana. Jadi ada toko parfum ya, menarik ya di Desa Kedung Cangkring ini ya, walaupun ada situasi di gunung ya. Ini sebelah kiri ini ada gereja GGA ya, Kristen ya, dan ada jembatan dari aliran sungai ya, yang nanti menyatu dengan saluran air sungai yang dari Dam Wonorejo. Kita berbelok ke arah kiri ya, dan tentu saja kita mengarah ke arah timur ini, dan masih berada di Kedung Cangkring, Kecamatan Pagerwojo ya, wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan sekali-sekali kita melewati desa yang cukup padat ya. Tentu saja ini yang ada di pinggir jalan raya, karena di sisi dalam tentu saja kita lihat ladang-ladang pertanian ya. Sisi kanan adalah perbukitan, nah, sisi kiri juga perbukitan ya. Di bawah sebelah kiri adalah aliran sungai seperti kali Sungai Pucangan ya, yang mengarah ke Dam Kleben. Dam Kleben ini termasuk di wilayah Desa Tiudan ya. Kita masih berada di daerah Kedung Cangkring ya. Dan ini ladangnya ladang-ladang kering ya, jadi tentunya ya kita tidak tahu ya situasi irigasinya ya bagaimana, karena irigasi dari Dam Wonorejo cukup rumit ya, karena menyalurkan air ini demikian luas sampai ke desa-desa di Panaran, di daerah Mojorejo, atau di daerah ke selatan ya, ke arah Dam Niama. Ini kita ke kiri, ini adalah ada desa yang berada di kampung yang berdekatan dengan tepian kali ya.
Ini adalah watu jorok, watu yang nongol ke pinggir jalan raya. Demikian besar ya, yang mungkin juga sulit dipindahkan atau membiarkan seperti itu karena menjadi tenger atau tanda. Dan jalanan ya walaupun merekah ya, terjadi rekan-rekan di jalan beraspal namun tidak cukup membahayakan karena tidak berlubang ya, cukup dalam. Tentunya akibat pengaruh wilayah yang bukit ya, lereng gunung ini yang pastinya akan mengalami pergerakan ya, khususnya pada saat-saat musim hujan, erosi yang akan menciptakan situasi membuat tanah itu menjadi labil atau tergerus. Jalanan berkelok dengan bagus ya, kita tentunya nanti akan mengarah ke desa Ciudan dan kita masuk perkampungan lagi ya. Cukup ramai, ini adalah wilayah masih Cangkringan ya. Kalau kita nanti berada di ini ya, di desa Ciudan ya, yang berbatasan dengan ini apa, desa Kedung Cangkring, ini masuk Ciudan ya. Warga masyarakat kita kali Pucangan ya, kita lihat sebelah kiri ini adalah kali yang berada di wilayah desa Ciudan ya. Wilayah desa Ciudan bagian barat ini mata pencariannya penduduknya ya, mayoritas hampir 80% adalah membuat kerajinan batu bata. Jadi kita lihat adalah tumpukan-tumpukan batu bata yang belum dibakar, masih mentah ya. Dan ini ya seperti kita lihat, tapi aromanya juga kita bisa mencium aroma dari pembakaran batu bata ya. Namun bisa jadi ya, mereka menjual batu bata dalam ini tumpukan sebelah kiri adalah masih berupa tanah dan pasir serta gabah ya, menjadikan unsur dasar untuk membuat batu bata merah. Ya, ada yang mereka menjual mentah ya, dia belum dibakar ya. Nah, kita tumpukan-tumpukan batu bata ya, memang di sini kerajinan warga masyarakatnya ya, hampir mayoritas ya pengrajin batu bata ya. Nah, sebelah kanan kiri bisa kita amati ya warganya. Kita masuk ke jalur ke kiri ya, kita mengarah ke Dam Kleben ya, dan kita akan mengarah ke Dam Kleben. Jalanan paving, ini jalan kampung ya, jalan kampung. Jadi masuk ke wilayah Ciudan, namanya Ciudan ya, mungkin wilayah ini kerajaan bisa jadi ya, jadi kerajaan. Kita lurus nanti mengarah ke Kleben ya. Tujuan kita memang ke Dam Kleben. Dam Kleben ini adalah satu saluran irigasi yang berasal dari bendungan Wonorejo yang baru kita kunjungi.
kita masuk ke jalan beraspal ya. Dan ini jalan ini tentunya mengarah ke Kleben Dam. Ya, kampung cukup ramai ini. Kalau di desa Ciudan ini tentunya udah padat ya, tidak sebagaimana desa di Kedung Jangkring yang terpola-pola ya, terkotak-kotak ya, terkumpul. Kita sampai di Dam Kleben ya. Nah, kita parkir di sini karena posisi Dam Kleben ada di sebelah kanan. Dan ini ada sungai yang ada di Dam Kleben. Ya, kita lihat situasi lingkungannya ya. Ada toko ya. Dan banyak sekali warung ya, ini warung-warung yang mereka yang ingin berkunjung ke wilayah ini ya, karena sekitar sini adalah sebelah utara itu adalah persawahan ya, karena irigasinya cukup bagus ya. Ini jalan desa ya, kita lihat yang mengarah ke persawahan ya. Nah, situasi dari kampung daerah Kleben ya, bangunan-bangunan yang masih cukup sederhana. Yang kita lihat itu ada warga masyarakat sedang apa ya, kita akan coba ingin tahu ya. Ya, situasinya seperti ini ya, keadaan di desa ya. Ya, ada yang beternak bebek seperti ini karena memang ada rawa ya, rawa di Kleben ini ya. Ini coba kita tanya ya. Ini kenapa Pak? Oh, kerupuk gadung. Oh, jadi jenengan produksi kerupuk gadung ya? Oh, gadung ya. Ini dikasih apa ini? Awu ya, untuk menghindari rasa pahit ya, supaya cepat kering juga nih. Ya. Ini kerupuk gadung ini, produksi kerupuk gadung. Ini desa apa Pak? Ciudan. Salam? Ciudan. Kenapa? Ciudan. Ciudan. Ciudan ji. Ciudan. Jangan puji dalam. Kulo Malang. Jadi kalau muter-muter nampak-nampak. Saking ini kalau ningali ini bendungan nih kalau. Nggih. Ini kan rutane bendungan nih. Nggih. Ini namanya waduk apa nih? Dam Kleben. Dam Kleben ya. Ini kok pari ya? Nggih. Oh, ini pertanian ya, ini untuk pertanian pari ya. Ya, seperti yang terlihat di depan ini adalah hamparan pertanian padi ya. Jalan ini menuju ke persawahan ya. Dan ini kali waduk ini Dam Kleben ini ya, kita lihat ya, ada tanaman, sepertinya tanaman enceng gondok ya. Biasa ya, dia kalau persoalan dam itu adalah enceng gondok yang jadi masalah karena tanaman ini butuh air yang cukup banyak dan menjadi masalah karena pertumbuhannya dengan cepat bisa menutupi permukaan dari waduk ya. Dan terlihat ya hamparan pertanian terasiring ya, itu padi ya, tanaman padi. Di atas sana adalah jalanan yang menuju ke atas ya, atau ke bawah ke kota Tulungagung, ke atas ke Bendungan Wonorejo.
ke Kecamatan Pagerwojo ya. Desa yang udah kita lalui tadi ya, kita baru berkunjung ke Bendungan Wonorejo ya, dan turun ke arah sini. Ini adalah bagian dari saluran air yang berasal dari limpahan Bendungan Wonorejo. Gondok. Jadi dalam mentok jumbo. Jadi makanannya enceng gondok. Ini banyak enceng gondok. Oh, itu enceng gondok ya. Itu enceng gondok yang akan diproses sama Pak Sinten ya kan? Pak Pugo ya. Pak Pugo ini bisnisnya mentok jumbo. Terima kasih ya Pak Pugo. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Dam Kleben atau Bendungan Tiudan. Kita lebih mengarah dekat bendungan ya, karena kita parkir di sini harus untuk melihat situasi sekitar dam. Kita mengarah ke dekat Dam Kleben ya. Ini adalah Dam Kleben yang terlihat dicat berwarna biru ini. Dan kita di depan mata kita ini ada situasi bendungannya ya, air bendungan ya. Dan ini warga memanfaatkan hamparan ini ya, lapangan untuk menjemur padi ya. Dan ini kantor pengendali dari Bendungan Tiudan atau Dam Kleben ya. Kita berjalan melintasi tanggul atau pintu air dari Bendungan Tiudan atau Dam Kleben ini. Dan kita lihat itu adalah yang mengarah ke Kali Brantas, nantinya akan bertemu di sana dan menyatu dengan Sungai Brantas. Ini arah ke timur ya. Ini adalah pintu air untuk mengendalikan permukaan atau debit air ya. Kita lihat ini ya, sisi dari saluran untuk irigasi ya. Dan tentunya air ini nanti ya menyatu, nanti mengarah ke Kali Brantas. Ya cukup terpelihara ya dam ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya pintu air ya.
Ini kita lihat ya seperti ini, sebelah kanan itu ke arah persawahan ya. Yang di belakang saya ini adalah situasi pintu air yang sebelah kanan dari dam Kleben ini. Yang untuk saluran untuk irigasi ya. Yang nantinya semua air ini limpahnya dan menyatu dengan Kali Brantas. Mengarah ke arah timur ya, seperti yang terlihat ini ya, di belakang saya di bawah ini adalah saluran air yang nantinya akan menyatu dengan Sungai Brantas. Dan kalian bisa melihat situasi Kali Brantas, air itu berasal dari sungai-sungai yang sumber-sumber yang berasal dari Gunung Wilis ya, Gunung Liman ya. Dan ini adalah Jalan Tiudan ya, dan nanti mengarah ke Jalan Wilis. Dan terima kasih ya sudah mengikuti video perjalanan Brantas River Explore ya. Dan sampai jumpa lagi di episode video yang lain ya. Dan salam menjelajahi.